Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara yang mulia, akhirnya kita harus melanjutkan kembali karena pada pelajaran yang kemarin kita sudah bertemu dan kemudian kita membahas tentang tasdik. Ini komponen pertama dari akidah. Tasdik bil qalbi. Saya sudah menjelaskan bahwa tasdik bil qalbi maknanya adalah yakin dan tidak memerlukan penjelasan rasional pada apa yang diyakini, walaupun penjelasan rasional bukan ditolak ketika itu semakin menguatkan keyakinan ini. Kedua, keyakinan ini atau pembenaran dengan hati ini bukan sekedar pembenaran kata-kata, tapi dia merupakan pembenaran nilai bahwa akidah kita ini atau Islam sebagai sebuah ajaran adalah satu ajaran yang mengatasi ajaran-ajaran yang lain dari titik kebenarannya. Islam sebagai sebuah ajaran adalah nilai-nilai yang merupakan satu-satunya nilai yang bisa menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Kalau bicara teori keselamatan, tentu karena ada bahaya. Dan bahaya apa yang dimaksud? Adanya perjanjian iblis kepada Allah bahwa dia tetap akan berupaya menghancurkan kita, merusak kita, membinasakan kita, menjadikan kita orang yang akan bersamanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kedua adalah nafsu yang tidak pernah mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang tidak pernah peduli halal haram, nafsu yang lebih tertarik untuk kemudian menikmati kesenangan-kesenangan tanpa memikirkan akibat dari kesenangan itu. Ini titik kedua yang harus kita pahami. Jadi, apa yang menjadi indikator bahwa dari sisi tasdik bil qalbi kita sudah terima, kita sudah bisa dibilang orang yang benar akidahnya dari sisi qalbi kita? Jawabannya, indikatornya adalah itmi'nan, ada rasa tenang di hati. Siapa yang tenang? Nafsu kita. Kenapa dia bisa tenang? Karena dia dihadapkan dengan satu titik kesenangan yang dia sudah faham bahwa itulah kesenangan yang sebenarnya dia inginkan. Itulah sebenarnya kesenangan yang dia cari. Tidak sedikit orang kita jumpai dalam kehidupan mencari kesenangan dengan jabatan, mencari kesenangan dalam harta, mencari kesenangan dalam popularitas, mencari kesenangan dalam semua titik-titik kenyamanan atau kenikmatan-kenikmatan hidup, tapi akhirnya dia berujung pada kelelahan. Akhirnya dia berujung pada ketakutan, akhirnya dia berujung pada ketidakpercayaan, akhirnya dia berujung pada kehilangan kendali dari kehidupan. Cobalah perhatikan orang yang punya jabatan. Ketika dia memiliki jabatan, dia merasa itulah titik nyaman yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi ketika mau tidak mau, suka tidak suka, dia berhenti dari jabatan itu. Mungkin karena faktor pensiun, mungkin karena habis masa waktu dari tugasnya. Maka dia bisa saja menghadapi yang disebut dengan post-power syndrome. Situasi di mana dia kehilangan kekuasaan, di mana jiwanya kehilangan kepercayaan, di mana dia terbentuk dalam situasi merasa tetap berkuasa, sehingga perilakunya menjadi sebuah anomali di tengah masyarakatnya. Seorang yang tidak berkuasa, tapi bertingkah sebagai penguasa. Seorang yang tidak memiliki kewenangan, tapi bertingkah seperti orang yang memiliki kewenangan. Dan akhirnya dia menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Karena setiap orang yang menolak apa yang dia rasakan, maka orang itu akan dia musuhi. Dia akan menjauh dari orang banyak. Karena menganggap orang banyak tidak lagi mengerti apa yang dia harus lakukan. Nah ini merupakan indikasi dari tidak kukuhnya tanaman akidah dalam dirinya, yaitu tanaman tasdik, tanaman pembenaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang mulia, itmi'nan, tenangnya hati adalah ketika, tenangnya jiwa adalah ketika dia tahu bahwa puncak kenikmatan itu adalah surga.
Dan surga itu janji Allah. Ma la ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Di mana mata tidak pernah melihat kesenangan seperti itu, telinga tidak pernah mendengarkan kenikmatan seperti itu, dan hati juga tidak pernah membayangkan kenikmatan seperti itu. Saya pikir semua kita berharap masuk ke dalam surga Allah. Dan semoga Allah menjaga kita. Dan insya Allah ini kita lanjutkan pada komponen kedua tentang akidah di pertemuan yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.